Hai sobat, selamat datang. Di video ini saya akan menceritakan cerita dari komik manhwa Korea yang berjudul The Dark Magician Transmigrates After 66,666 Years. Tapi sebelum itu alangkah baiknya jika kalian mendukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe di bawah. Karena dengan begitu saya akan menjadi lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Let's go. Di awal chapter, kita diperlihatkan sebuah rumah mewah kediaman keluarga Kaun dari kerajaan Seldam, yang dimana itu merupakan tempat tinggal MC dan keluarganya. Scenes berlanjut ke suasana pagi hari di mana kita melihat seorang bocah yang terbangun dari tidurnya. Bocah tersebut merupakan karakter utama di cerita ini Yasop, yang bernama Jamie Welton. Setelah berinkarnasi, ia pun bergumam, mimpi itu lagi." Sambil beranjak dari tempat tidurnya, ia mengingat kejadian sebelum ia direinkarnasi ke dunia ini. Di ingatannya tersebut Diablo berucap, "Hahaha, 12 dewa surgawi tidak mampu mengalahkan satu dariku, dan seluruh yang kalian bisa adalah berkumpul untuk menyegelku. Hahaha, bagaimana mungkin tidak lucu? Baiklah, silahkan saja menyegelku. Akan tetapi ketika aku bangkit kembali, cahaya kalian yang bersinar akan sirna dalam kegelapan. Kalian bahkan tidak akan bisa mati dengan damai, melainkan dalam kesengsaraan, dan kalian semua akan memohon kepadaku untuk dibunuh." Dewa pun menjawab, "Kalau begitu aku akan menunggu hingga momen itu tiba." Diablo Volpir, namun untuk sekarang terjebaklah dalam penderitaan abadi. Scenes berpindah ke awal di mana ia bereinkarnasi dan terlahir menjadi seorang anak di keluarga bangsawan. Setelah ia tersadar, dia bingung akan keadaannya tersebut sambil berkata dalam hati, "Di mana ini? Mengapa aku tidak bisa berbicara satu kata pun? Dan siapa kedua orang ini?" Dan kedua orang tersebut merupakan orang tua dari Jamie Welton. Ayahnya bernama Kaun Argeno Welton dan ibunya bernama Circe Bell Welton. Scene berganti ke masa ia kanak-kanak. Di pagi hari ia pun bangun dan menatap keluar jendela sambil menghela nafas. TSK. Kemudian berkata, "Hari ini akan menjadi hari yang melelahkan." Setelah itu seseorang datang ke kamar dan menyapa, "Tuan muda." Jamie berkata, "Nani, selamat pagi." Si Nani ini merupakan pengurus rumah Yasop. Si Nani bertanya, "Oh tuan muda, apa yang Anda lakukan pagi-pagi begini?" Jamie menjawab, "Aku hanya sedang melihat ke langit pagi karena sangat indah." Nani pun berkata, "Oh ya ampun tuan muda, kami penuh perasaan sekali." "Astaga," Jamie berkata dalam hati, "penuh perasaan, emangnya aku begitu?" Scenes berlanjut ke meja makan. "Kakak buka mulutnya ucap adik dari adik Jamie yang bernama Sarah Welton. Jamie pun membuka mulutnya dan melahap suapan dari adiknya tersebut, kemudian berkata, "Terima kasih sudah memberiku makanan yang lezat," sambil mengelus kepala adiknya. Di saat itu juga Jamie merasa jengkel, karena dia tidak terbiasa dengan kehidupan yang dipenuhi rasa kasih sayang. Sehabis makan Jamie kembali ke tempat tidurnya lagi. Sambil rebahan dia berkata, "Aku tidak akan pernah bisa terbiasa dengan cara mereka yang penuh perasaan dan kelembutan itu. Tapi sebenarnya sudah merasa mendingan sih sekarang. Aku suka dengan istana ini. Ada banyak hal yang bisa kulakukan, dan perpustakaan pribadi yang juga sangat besar. Akan tetapi, hanya saja aku sangat-sangat lemah saat ini." Tapi tidak masalah, makhluk buntal tiba-tiba muncul di atas kepala Jamie, dan Jamie pun memegangnya sambil berkata dalam hati, "Dilahirkan kembali membuatku mendapatkan kesempatan yang baru." Dikarenakan ke-12 dewa itu masih ada, dan mereka masih memeras para pemuja mereka, seolah mereka adalah parasit yang menempel padanya. Sembari tersenyum jahat Jamie berkata, "Walaupun hanya sejauh ini kekuatanku, dan karena sihir hitam tidak berlaku di era ini, sepertinya waktu berada di sisiku. Oh 12 dewa bodoh, teruslah arogan seperti yang selalu kalian tunjukkan. Aku akan menjadi lebih kuat." Dan tiba-tiba Nani memanggilnya, "Tuan muda, saatnya membaca buku anak-anak dengan Nona." "Tuan muda." Jamie menjawab dengan ekspresi imutnya, "Iya Nani, ayo." Dalam hati berkata, Sialan, kapanpun aku bertingkah lucu rasanya membuatku ingin disegel lagi." Sesampainya di ruangan baca, ibunya menyapanya, "Jamie, selamat datang." Dan dengan ekspresi imutnya lagi,
Jami berkata, "Ibu, buku apa yang akan kamu bacakan untuk kami hari ini?" Ibunya menjawab, "Buku hari ini berjudul Penyihir Hebat Haynes." Singkat cerita, berganti tempat di perpustakaan. Jami membaca buku tentang sihir. "Aku membacanya karena katanya buku ini buku terbaru dalam pernafasan mana, tapi ternyata tidak begitu membantu. Apa tidak ada buku yang lebih berguna dari ini?" Sehabis itu Jami teringat, "Sudah jamnya makan ya. Aku lelah makan dengan mereka 3 kali sehari. Lebih baik aku langsung pergi dulu sebelum Nani mencariku." Dalam perjalanan meninggalkan ruang perpustakaan, Jami bertemu dengan seorang pria tua yang tak dikenalinya. Pria tua tersebut berkata, "Seperti yang kuharapkan dari Count Welton." Ia menggunakan artefak di depan pintu masuk aula jamuan sebagai dekorasi. Dalam hati Jami berkata, "Siapa orang ini? Setidaknya ia penyihir kelas 7, tapi bagaimana ia bisa datang ke sini tanpa dipandu? Apa ia melakukan teleport ke sini? Atau jangan-jangan ia penyusup, tapi ia bertingkah terlalu santai untuk seorang penyusup di kediaman istana Master Pedang." Kemudian Jami pun bertanya ke orang tersebut, "Siapa kau? Bagaimana bisa ke dalam sini? Ini bukan tempat yang bisa semua orang masuk." Sambil memandangi Jami, orang tua itu berkata dalam hati, "Aku rasa anak seekor macan juga seekor macan, ia pasti di atas rata-rata." Jami bergumam, "Jika aku yang dulu saat ini, aku mungkin sudah membuat mereka berlutut dulu. Tapi sekarang aku hanya bisa berkata kepadanya seperti ini. Sungguh menjengkelkan, sikapnya yang terlalu santai, dan juga bahwa ia sedang mengukur potensialku. Dalam hati, aku hanya tidak menyukainya." Sembari merapal sihir, "Aku hanya perlu menunjukkan seberapa sakitnya jika kau terkena serangan ketika kau menurunkan penjagaanku." Pria tua pun merespon dalam benaknya, "Sepertinya ia lebih baik dari rumor beredar. Ia memiliki mana sebanyak ini, padahal ia hanya anak 9 tahun. Dari cara ia bertingkah, aku jadi mulai penasaran. Seberapa kuat dia?" Orang tua itu berniat melakukan serangan, dan Jami pun memasang ekspresi kesal. Dalam hati, sambil merapal sihir, "Kau nekat untuk mengujiku. Aku Diablo Volvir, seseorang yang sudah nyaris mengalahkan seluruh dewa di kehidupanku sebelumnya." Jami menembakkan sihirnya kepada orang tua tersebut. Dalam hati, "Cih, sudah kuduga tidak berhasil, tapi tak kusangka aku tak memberikan damage sama sekali." Orang yang terkena serangan itu berkata dalam hati, "Mengesankan. Apa ini benar-benar sihir dari seorang bocah berumur 9 tahun?" Sambil memasang raut wajah gembira, pria tua tersebut melancarkan serangan balik. "Percobaan yang bagus, nak. Sekarang giliranku kan?" Dalam hati Jami, "Wah, dia sungguh baik-baik saja. Sial, tapi sihir itu tidak diarahkan padaku." Sambil memasang ekspresi santai, "Tak ada alasan bagiku untuk bereaksi." Orang tua itu terkejut. "Hah, bocah ini bahkan tidak berkedip?" Tiba-tiba di tengah kegaduhan tersebut ayah Jami muncul, menangkis sihir dari orang tua tersebut dan berkata, "Kau terlalu berlebihan. Jami, apa kau baik-baik saja?" Dalam mode imutnya dan sedikit akting, Jami menjawab, "Iya, aku baik-baik saja." Lantas ayahnya terkejut dan merasa kesal. "Ayo kita ngobrol sebentar, Marques Linmel. Di sini kita beritahu bahwa nama orang tua ini Linmel.